Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Haliku dengan NIM 1514220073. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asni Ilham, SPD, MSI. Sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Menurut pendapat saya, manfaat mempelajari psikologi dalam pendidikan yaitu agar kita dapat mengetahui karakter siswa ketika kita sudah menjadi seorang guru, sehingga kita bisa memahami emosional yang ada di dalam diri peserta didik, serta dapat membantu kita sebagai calon guru agar dapat mengembangkan kemampuan dan potensi diri dari peserta didik tersebut. Ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Jadi, dari beberapa teori yang dikemukakan para ahli, saya memilih teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Teori ini memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan belajar serta praktik dalam dunia pendidikan. Nah, mengapa saya memilih teori behavioristik ini? Sebab teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang dimana belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respons. Dan dalam proses belajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Sebab teori behavioristik ini menjadi aliran psikologi belajar yang dikenal dan lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa yang gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda yaitu ada beberapa cara yang dimana seorang guru dapat menghadapi perbedaan tersebut. Cara yang pertama adalah menerapkan beragam strategi pengajaran. Guru perlu menerapkan beragam strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Misalnya, jika seorang siswa lebih suka belajar melalui pengalaman praktis, maka guru dapat memberikan tugas atau aktivitas yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman. Nah, yang kedua, memotivasi siswa. Guru juga harus berusaha memotivasi siswa yang berbeda dengan cara yang berbeda. Contoh, siswa yang lebih suka belajar dengan berdiskusi dapat dimotivasi melalui diskusi kelompok yang dimana dipimpin oleh guru. Dan yang terakhir, menyediakan sumber daya yang beragam. Guru harus menyediakan sumber daya yang beragam untuk siswa. Misalnya buku-buku, video, atau artikel yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Akhir-akhir ini, beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa SD yang rendah. Menurut Anda, apa penyebabnya dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Menurut saya, yang menyebabkan motivasi belajar siswa yang rendah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya rasa tertarik pada materi pelajaran, ketidakmampuan untuk mengatasi kesulitan belajar, kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman, serta pengalaman negatif di sekolah. Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu menjalin hubungan baik dengan siswa. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan ramah. Hal ini dapat meningkatkan rasa nyaman dan kepercayaan diri siswa sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk belajar. Nah, yang kedua itu memberikan umpan balik yang efektif.
guru harus memberikan umpan balik yang efektif dan positif pada setiap siswa. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan membantu mereka merasa lebih termotivasi untuk belajar. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.